Kiai Haji Saifuddin Jupri. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan kinerja di kelas 3 MI Al-Munawarroh, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan tema adab terhadap orang tua. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehah? Alhamdulillah, luar biasa sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau nanya dulu sebelum pelajaran akidah akhlak ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Abijah, Delia, Dea, Tia. Dapat orang yang sudah masuk hari ini ya. Pira juga. Memang dari kemarin pada sakit, belum pada sembuh ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Semoga Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum pelajaran kita bacakan doa dulu sama ketua kelas Diana. Ayo kita berdoa dulu. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran akidah akhlak, kita nyanyikan dulu Garuda Pancasila ya, lagu kebangsaan kita. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Sekarang buku akidah akhlaknya silakan dibuka. Ya, kita pelajaran adab terhadap orang tua. Mendapatkan pahala. Ya. Jadi tidak ada putusnya antara anak dan orang tua. Ya. Misalkan ada yang udah meninggal orang tuanya, ya, kita harus mendoakan
lembut dan sopan santun kepada orang tua kalau berbicara. Ya. Lanjut, merendahkan suara ketika berbicara sama orang tua. Ibu tahu. Oke, yang suka teriak-teriak di kelas siapa? Ayo. Mulai dari sekarang jangan. Udah tahu ilmunya. Cara merendahkan suara ketika berbicara sama orang tua, berbicara dengan nada lembut dan penuh penghormatan ya kepada orang tua. Di sini misalkan merendahkan suara yang siapa yang suka teriak-teriak bisa kamu. Mama, manggil. Aku belum jajannya. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Pasti ya. Nggak terasa itu. Kalian sekarang udah tahu ilmunya dari ibu ya, bahwa merendahkan suara ketika berbicara sama orang itu kalian termasuk adab terhadap orang tua ya. Jangan suka teriak-teriak. Ibu suka tahu di kelas nih yang suka teriak-teriak. Jadi di rumah juga pasti suka teriak-teriak, nggak jauh ya. Jangan ulang lagi. Sekarang udah tahu ilmunya, kita harus merendahkan suara kita ketika berbicara sama orang tua. Oke, lanjut. Meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika bepergian. Nah, kalian suka meminta izin kalau mau ke sekolah? Kalau diantar sampai sekolah, sampai gerbang sekolah? Nah, bagaimana? Kalau mamanya mau pergi habis antarin kalian, saling mencium tangannya. Itu termasuk ke adab orang tua. Dibiasakan dari sekarang ya. Nanti sampai besar kalian pasti akan terus seperti itu kalau dibiasakan ya. Itu termasuk kepada orang tua dan seorang anak menghargai dan mengakui otoritas serta kasih sayang pada orang tua ya.
jangan suka melawan ya, karena akan menyakiti hati orang tua ya. Jangan suka meremehkan. Sekarang ada hadisnya ya. Hadis riwayat Tirmidzi yaitu ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Kalau orang tua kalian marah kepada kalian sampai sakit hati, Allah juga akan marah ya. Jadi kalian harus banyak mencari ridho Allah. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Paham tidak? Paham tidak? Nah, jika orang tua marah dan kecewa karena perlakuan kita, maka kita pun akan jauh dari rahmat Allah. Kita marah misalkan kepada orang tua, kita akan jauh dari rahmat Allah ya. Makanya kalian harus sayang sama orang tua biar mendapatkan ridho Allah. Ridho orang tua adalah doa yang dia menyertai langkah kita setiap hari. Maka menjaga lisan kita dijaga, sikap kita dijaga, perbuatan agar tidak menyakiti hati mereka adalah kunci keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Ini ada di hadis Tirmidzi dan ada di surah Luqman kalau kita saya ayat 2. Oke. Sekarang pelajaran akidah akhlaknya Ibu sudah jelaskan mengenai adab terhadap orang tua. Ibu mau menanyakan soal tugas mandiri ya kepada kalian. Coba tulis yang Ibu sudah sediakan tadi di buku tulis ya. Tulis akhlak terpuji
Iya, termasuk alat tidak terpuji. Ayo Radit. Radit apa? Oh, berbicara keras kepada orang tua. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Suka berbicara keras kepada orang tua itu termasuk alat tidak terpuji. Siapa lagi? Satu lagi boleh? Ami, ya. Ami apa? Malu dengan keadaan orang tua. Siapa yang suka malu dengan keadaan orang tua? Misalkan orang tuanya nggak punya gitu, ya, untuk ngasih jajan aja susah, kalian malu. Itu termasuk alat tidak terpuji. Karena rezeki itu dikasih dari Allah, ya. Kita harus bisa menerima ada dan tiada orang tua, ya. Jangan suka malu, ya. Bergaulah dengan yang baik-baik, ya. Jangan suka malu-malu. Bagus ini, ya. Semua berarti sudah memahami mengenai adab akhlak terhadap orang tua, ya. Oke, kalau begitu tugas mandiri udah selesai. Mungkin untuk tugas kelompok ada di halaman berikutnya, ya. Ini ada di halaman 49. Tapi karena waktunya udah habis, tugas kelompoknya boleh dikerjakan di rumah. Kalian boleh kerjasama dengan